Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. KEP21C ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan ada saya Fadli Ramadan Putra Jakaria. Bimo, Ada saya Bimo Cahaya Nugraha. Tisal, Ada saya Tisa Lapita. Nang. Ada saya Danang Bagus Widianto. Ada saya Farid Mullah Firmansyah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tisal Afita. Di sini ada latar belakang. Latar belakang kita skip saja, langsung saja kita lewat ke materi saja. Nah, di sini ada rumusan masalah. Bagaimana kinerja logistik regression KNN random forest dan grading boosting dalam klarifikasi stroke. Yang kedua ada algoritma mana yang terbaik berdasarkan metrik evaluasi. Tujuan penelitian menganalisis kinerja 5 algoritma pembelajaran mesin. Yang kedua ada memberikan rekomendasi model pembelajaran mesin. Yang ketiga ada menentukan algoritma terbaik untuk deteksi dini stroke. Nah, di sini ada dataset. Ukuran dataset yaitu 5.110, observasi 11 fitur prediktif. Terus ada fitur penting, usia, jenis kelamin, hipertensi, penyakit jantung, tingkat glukosa rata-rata dan lain-lain. Nah, di sini ada distribusi data kelas mayoritas atau tidak stroke 87%, kelas minoritas ada 13%. Algoritma yang digunakan logistic regression dan Carnes Neuron atau KNN, ada random forest, support vector min SVM, dan grading boosting. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bimo. Lalu di sini ada pre-processing data. Yang pertama, langkah pertama dalam processing adalah penghapusan data duplikat untuk memastikan bahwa dataset hanya terdiri dari observasi unik. Hal ini penting untuk menghindari bias dalam pelatihan model akibat data yang berulang. Selanjutnya, penanganan nilai kosong dilakukan dengan mengganti nilai yang hilang pada kolom BMI menggunakan rata-rata dari data yang tersedia. Metode ini membantu mempertahankan integritas dataset tanpa mengurangi jumlah data yang dapat digunakan. 2. Untuk label kategorikal, proses encoding dilakukan menggunakan label encoder. Teknik ini mengubah data kategorikal menjadi format numerik yang dapat diproses oleh algoritma pembelajaran mesin. Sebagai contoh, atribut seperti jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, diubah menjadi nilai numerik seperti 0 dan 1. 3. Langkah terakhir adalah standarisasi data numerik menggunakan standar scalar. Teknik ini mengubah nilai fitur ke skala yang sama, biasanya dengan min 0 dan standar deviasi 1. Standarisasi penting untuk memastikan bahwa algoritma pembelajaran mesin seperti KNN dan SPM tidak terpengaruh oleh skala fitur yang berbeda, sehingga menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Lalu ada evaluasi model. Hasil logistic regression menunjukkan akurasi 94%, tetapi model hanya mampu memprediksi kelas mayoritas tidak stroke dengan baik, sementara kelas minoritas stroke gagal dikenali sepenuhnya. Precision, recall, dan F1 score untuk kelas minoritas adalah 0, menunjukkan bias model terhadap kelas mayoritas akibat ketidakseimbangan data. Hasil akurasi model. Ada model logistic regression, K-nearest neighbors, random forest, super vector machine, dan gradient boosting. Nah, ini modelnya dan keakurasiannya. Lalu selanjutnya dibacakan oleh Padi Ramadan. Silakan. Selanjutnya ada performa logistic regression.
Performa logistik regression itu ada kelebihannya akurasi tinggi pada kelas mayoritas, kekurangannya recall dan procession kelas minoritas. Kesimpulannya bias terhadap kelas mayoritas. Di sini ada contoh conversion metriknya. Lanjut ke performa KNN. Kelebihannya ada sedikit lebih baik dibanding logistik regression pada kelas minoritas. Lalu kekurangannya ada tetap bias terhadap kelas mayoritas dan kesimpulannya performa meningkat dengan tuning parameter. Lalu di sini juga ada contohnya. Selanjutnya ada performa random forest. Kelebihannya itu ada stabil terhadap noise dan missing values. Kekurangannya masih gagal mendeteksi kelas minoritas. Lalu kesimpulannya paling unggul pada kelas minoritas dan di sini juga ada contohnya. Selanjutnya mungkin akan dibacakan oleh Farid Maulana. Ini ada performa support vector mesin. Hasil confusion matrix ini menunjukkan performa model support vector machine atau bisa disebut dengan SVM. Dalam mengklasifikasikan data, model berhasil memprediksi semua sampel kelas 0 dengan benar sebanyak 1444 kali atau Utia Rahman dan Pratama 2024. Namun, model tidak mampu mengenali kelas 1 sama sekali dengan 89 sampel dari kelas 1 telah diprediksi sebagai kelas 0. Kemudian ada performa gradient boosting. Hasil confusion matrix ini menunjukkan performa model gradient boosting dalam klasifikasi data atau Ongkonsian Badra dan Lestari 2023. Model berhasil memprediksi 1441 sampel dari kelas 0 dengan benar, tetapi terdapat 3 sampel dari kelas 0 yang telah diprediksi dengan sebagai kelas 1. Model juga gagal mengenali kelas 1 dengan benar, di mana semua 89 sampel dari kelas 1 telah diprediksi sebagai kelas 0. Hasil ini menunjukkan bahwa model memiliki performa yang sangat baik pada kelas 0, tetapi tidak mampu mengenali kelas 1 yang dapat mengindikasikan bias model terhadap kelas mayoritas. Berikut adalah contoh-contohnya, kemudian dibacakan oleh Saudara Danang. Selanjutnya, performa gradient boosting. Logistic regression, KNN, random forest, support vector machine. Semua model tampaknya memiliki akurasi yang sangat tinggi, mendekati atau sama dengan 1.0. Tanpa perbedaan yang signifikan di antara mereka. Ini mengindikasikan bahwa semua model mampu menangani dataset dengan performa yang hampir sama. Kemungkinan karena dataset memiliki pola yang mudah dikenali atau model telah dioptimalkan dengan baik. Kesimpulan dari semua ini, semua model mencapai akurasi 94%, random forest terbaik untuk kelas mayoritas. Ketidakseimbangan data adalah tantangan utama. Terima kasih. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opsal.